Kenapa sih buru-buru? Iya, Putri dalam bahaya. Oh, Ayo, ya. Bung, ayo. Hei, itu tuh tukang bakso langganan saya tuh. Bukan tahu. Tuh lihat tuh. Bagus. Ayo, jangan takut. Ambillah apel ini. Ya. Kau gigit apel itu. Ucapkan permohonanmu. Maka akan terwujud semua keinginanmu. Aku ingin pangeranku datang menjemputku. Aku ingin dia menjemputku ke istananya. Lalu kami akan bahagia selamanya. Ayo cepat dikit. Ayo. Ayo, cepat. Terbang kejam tuh. Hai kupu-kupu. Kamu cantik sekali hari ini. Kamu memang pantas jadi ratu kupu-kupu. Kamu harus jaga kecantikan sayap kamu ya. Hei Capung, kamu sudah main kemana aja hari ini? Pasti seru banget. Coba lihat putrimu. Putri seperti bisa bicara sama kembang-kembang dan binatang-binatang itu. Itu karena dia mempunyai hati yang tulus dan ikhlas. Juga penuh kasih sayang sama binatang. Aku yakin suatu saat nanti Putri akan menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Seperti mamanya. Dan juga akan dicintai oleh semua orang. Karena dia memiliki hati yang begitu mulia. Panggil, Ma. Ah iya, Putri. Iya, Ma. Sini sayang. Iya. Putri. Iya, Ma. Tunggu sebentar. Dari mana saja kamu? Dari salon, luluran, pedicure, manicure. Kecantikan saja yang kamu urusi. Kamu mau menikah dengan aku karena aku cantik. Karena aku mantan ratu kecantikan, ya kan? Iya, tapi sekarang ini kamu sudah punya anak. Ya walaupun udah punya anak, tapi kan aku harus tetap cantik. Kamu tahu, anak kamu ini sekarang sedang sakit. Kan ada pengasuhnya. Kamu dengar? Kamu ini kan mamanya. Seharusnya kamu yang lebih peduli. Walaupun aku mamanya, tapi aku harus lebih mempedulikan kecantikanku. Iya, fisik dan badanmu memang cantik. Tapi hatimu busuk. Dia mau menikah dengan aku kan karena aku cantik. Walaupun sudah punya anak, tapi aku harus tetap cantik. Aku ingin semua orang kagum akan kecantikanku sampai tua. Dok, tolong anak saya, Dok. Ada apa? Badannya panas dan kejang-kejang. Coba saya periksa dulu ya. Tolong, Dok. Sudah berapa lama kejangnya? Sekitar 3 jaman, dokter. Dok, bagaimana anak saya, Dok? Anak Bapak sudah tidak ada. Apa? Apa maksud dokter? Anak Bapak meninggal. Tidak, tidak mungkin, Dok. Sudahlah Pak, ikhlaskan saja. Tidak! Tidak ada satu orang pun yang melebihi kecantikanku di daerah ini. Raden tidak mungkin berani macam-macam padaku. Cepat kamu nyah dari rumahku.
Apa-apaan sih? Masih nanya lagi. Coba sekarang kamu lihat. Anakku sudah tidak ada. Hanya kecantikan yang kamu urusi. Kamu tahu nggak? Itu parfum dan kosmetik dari luar negeri. Aku tidak peduli. Sekarang juga kamu enyah dari rumahku. Nggak mau? Sini. Ikut aku. Ayo sini. Nggak mau. Sini. Sini. Kamu berani menyakitiku? Ya. Lebih baik sekarang juga kamu enyah dari rumahku. Karena aku tidak butuh istri yang tidak punya perasaan dan hati seperti kamu. Apa? Kamu mengusir aku? Dengar ya. Kamu nggak bakalan dapat istri secantik aku. Sekarang ini aku tidak perlu kecantikan. Kamu jangan sembarangan ya. Aku nggak mau. Aku tidak peduli. Ini, bawa bajumu dan bawa kecantikanmu itu ke laut. Aku nggak mau. Persetan. Sapam. Ya, Pak. Coba sini. Usir wanita ini keluar. Baik, Pak. Seret dia keluar. Pergi kamu. Ayo. Aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Lepaskan. Hei, Dulu kamu merayu-rayu dan mengejar aku. Tapi sekarang Ayo, cepat. kamu membuang aku. Sudahlah. Aku akan balas dendam. Ayo, Nona. Ayo. Tunggu pembalasanku. Pak, kenapa orang itu? Nggak tahu siapa ya? Coba berhenti dulu, Pak. Minggir kita. Iya. Mbak, mau kemana? Ajak aja, Mah. Kasihan. Ayo, Tante ikut. Masuk ke mobil yuk. Ayo, Tante. Iya, iya. Tante, kenapa Tante menangis? Enggak. Tante cantik sekali ya. Masa? Tante, kenapa menangis sih? Seharusnya kan Tante nggak perlu menangis, supaya kecantikan Tante terus bersinar seperti Mama. Kamu? Nah, Mama Putri cantik kan? Cantikan mana sama Tante? Mama lebih cantik sedikit. Soalnya Mama selalu senang dan tersenyum. Ayo Putri. Nah, ini rumah kami, Tante. Wow, seperti istana ya? Di rumah ini banyak kamar yang kosong loh. Kalau kamu tidak punya tempat tinggal, kamu boleh tinggal di sini sementara. Iya kan, Pak? Iya. Ayo silakan masuk. Terima kasih. Ayo. Ayo, Tante. Iya. Rumah ini sangat besar ya? Iya. Kalau tempat yang itu, tempat apa? Oh, itu sih tempat barang-barang peninggalan nenek moyang Papa. Tapi Papa tidak membolehkan Putri masuk sana, Tante. Kenapa orang tidak boleh masuk ke situ ya? Tante, mungkin Tante mau istirahat dulu? Atau mau benahi pakaian Tante? Putri duluan aja ya? Ya sudah, Putri tinggal dulu ya, Tante. Anak yang baik. Tapi kenapa dia berani-berani bilang kalau mamanya lebih cantik dari aku? Di daerah ini tidak ada orang yang lebih cantik dari aku. Ini mama yang masak. Iyalah, Mama. Tumben. Ngeledekin terus deh. Ayo sayang. Putri, Papa, Mama, ayo makan sayang. Sendokin dong, Ma. Iya. Piringnya dong sayang. nih. Putri mau pakai apa? Nih. Rendang mau? Mau. Ratu, ayo dong silakan makan. Terima kasih, Pak. Iya. Ma, ambilin ayamnya dong. Tunggu ya. Nih. Putri mau nggak? Putri mau? Enggak ah, ini aja. Oke. Makasih, Ma. Lauknya tambah nggak? Enak ya? Mama. Masakan mama atau pelayan? Jangan buka rahasia begitu dong, Pak. Malu. Ratu, ayo makan. Tante, ayo silakan makan. Iya.
Kurang ajar. Mereka sepertinya sengaja memamerkan kemesraan dengan suaminya kepadaku. Sepertinya aku lebih pantas menjadi istri raja daripada perempuan itu. Karena aku lebih cantik. Sebenarnya apa isi rumah itu ya? Ramuan tidak berbau dan tidak berwarna. Ini menarik. Ya. Cermin. Ajaib. Gumulung asap wangi kemenyan, kupanggil datang kembang bangkai setaman, lenyap dalam tenung, lenyap dalam mantraku. Datanglah, datanglah, datanglah. Kenapa Tuan Ratu memanggil saya? Hati Tuan Ratu kelihatannya dipenuhi cemburu dan amarah. Apa maunya Tuan Ratu? Coba kamu katakan, siapa yang paling cantik? Aku atau istri orang itu? Kalian sama-sama cantik. Tapi Tuan Putri lebih cantik karena hatinya baik. Jangan pergi dulu. Kembalikan saya Tuan Ratu. Hai kupu-kupu, kamu cantik sekali ya. Hai capung, kamu jangan nakal. Minum siapa tuh? Buat Tuan, Nyonya sama Non Putri. Biar aku yang bawanya ya. Gak usah, biar saya saja. Sudah sini. Sekarang kamu kerjain yang lain ya. Iya. Lucu ya? Tuh. Loh, kok bukan Inem yang bawa, malah kamu? Saya yang minta. Tolong diizinkan saya bantu-bantu. Ya, sebagai tanda terima kasih saya karena sudah diizinkan tinggal di rumah ini. Oh ya udah, kalau gitu kamu ikut sekalian minum aja. Nggak usah, saya di belakang aja. Terima kasih. Makasih ya. Iya. Putri. Iya, Ma. Sini sayang, minum dulu. Putri, Iya, Pak. kamu gak capek main di taman terus? Enggak kok. Malahan Putri senang kok. Apalagi
kalau temannya Putri itu kupu-kupu dan capung. Oh ya? Mereka itu sangat lucu dan centil. Oh. Ya udah, kita minum dulu yuk. Yuk, kita minum dulu, sayang. Ini untuk Papa. Terima kasih, Putri ambil Ma. sendiri dong. Oh ya udah, Mama ambilin. Terima kasih, Ma. Sama-sama. Enak juga. Sebentar lagi aku akan jadi ratu penguasa rumah Papa udah ini. tahu kok. Dan aku akan menjadi orang Mama tercantik ntar aja deh. tanpa tandingan. Papa. Ya udah, kalau gitu kita pergi sama-sama, ya? Iya, Pak. Ma? Ma? Mama. Mama kenapa, Ma? 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 Sadar, Ma kenapa? Panggil Payan. Payan! Payan! Ma? Ma? Mama? Mama! Bangun, Ma. Jangan tinggalin Putri, Ma. Racun yang hebat. Sekarang rasain, istri kamu mati. Sebentar lagi impianku akan tercapai. Aku akan menjadi orang tercantik dan menjadi ratu penguasa rumah ini. Tunggu saja tanggal mainnya. Gumulung asap wangi kemenyan. Kupanggil datang kembang bangkai setaman. Lenyap dalam tenung, lenyap dalam mantraku. Datanglah, datanglah, datanglah. Ada perlu apa lagi, Tuan Ratu? Sekarang saya mau tanya, siapa orang yang paling cantik di rumah ini? Tentu Tuan Ratu. Bukan hanya di rumah ini, tapi di seluruh kota ini. Nah, itu baru benar. Sari, kenapa kau pergi? Kenapa kau meninggalkan aku, Sari? Aku sangat mencintaimu. Putri jadi sedih, Tante. Sejak Mama nggak ada, Papa selalu aja sedih. Papa nggak pernah tersenyum lagi. Putri sedih ya? Putri, mungkin Papa Putri harus punya istri lagi supaya Papa punya teman, ya kan? Tapi Tante, siapa yang mau jadi istrinya Papa? Tante mau kok. Tante mau menggantikan Mama, mengurus Putri dan Papa. Oh iya, mulai sekarang saya menjadi nyonya di rumah ini. Dan saya menjadi wakil Bapak untuk menentukan apa-apa. Ya kan, Pak? Jadi, jika kalian perlu apa-apa, kalian minta dan lapor pada saya. Kalian mengerti? Mengerti, Tuan Ratu. Bagus. Sekarang kalian boleh kembali bekerja. Minum, Pak. Bapak kenapa sih? Kok diam aja? Saya kan sekarang sudah jadi istri Bapak. Bapak bilang kalau ada yang perlu atau ingin dibicarakan. Nggak ada. Saya mau istirahat. Tolong tinggalkan saya sendiri. Saya mau istirahat. Tinggalkan saya sendirian.
selesai diusir dari kamarnya. Untuk apa sih jadi istrinya? Gumulung asap wangi kemenyan. Kupanggil datang kembang bangkes taman. Lenyap dalam tenung, lenyap dalam mantraku. Datanglah, datanglah, datanglah. Ada apa, Tuan Ratu? Dia mau menikah dengan aku. Kenapa dia nggak mau dekat dengan aku? Hah? Sebenarnya dia tidak ingin menikahi Tuan Ratu. Dia hanya menuruti permintaan Tuan Ratu dan putrinya. Masa sih? Kok bisa begitu? Laki-laki itu sangat mencintai istrinya. Dan akan terus seperti itu sampai dia mati. Apa? Kurang ajar. Kalau begitu, laki-laki itu harus mati sekalian. Supaya aku yang menjadi penguasa tunggal di rumah ini. Papa. Pak. Papa. Pak. Bu. Papa, Bu. Pak. Kenapa, Putri? Pak, bangun, Pak. Bu. Papa, Bu. Ya sudah. Papa udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang Tuan sudah tidak ada lagi. Jadi, sayalah yang berpuasa di rumah ini. Kita harus berhemat. Untuk itu, para pekerja harus dikurangi. Maksudnya Ibu Ratu? Saya hanya sanggup menggaji kamu dan Min. Jadi yang lainnya, ya terpaksa harus berhenti. Maaf, Bu. Yang bertugas untuk mengurus rumah dan taman siapa, Bu? Kamu, dibantu Sam dan Putri. Putri bisa kok nyapu, ngepel, membersihkan taman. Ibu, rumah ibu ini kan sangat luas sekali, Bu. Dan Non Putri ini kan bukan pembantu, Bu. Heh, jangan coba-coba membantah saya. Ngerti? Mengerti, Bu. Ya Allah, sabar ya, Non ya. Iya, Non ya. Bantu dia, hah? Anu, Bu Ratu, cuma sedikit. Saya kasihan, Bu, sama Non Putri. Kamu jangan membantah saya ya. Tugas dia di rumah ini memang seperti ini. Dan tugas kamu menjadi sopir dan menjaga keamanan rumah ini. Pergi sana. Baik, Bu. Kamu jangan coba-coba membohongi saya ya. Saya bisa tahu semuanya. Dan saya bisa hukum kamu lebih berat lagi. Dengar kamu. Dengar, Ibu. Ibu Ratu. Iya, Ibu Ratu. Ibu Ratu. Itu baru benar. Ya. Awas kamu ya. Aduh. Cantik dan lucu sekali. Ketika suatu musim berganti, kami akan bertemu dalam cinta yang baru. Dan lonceng perkawinan akan dibunyikan. Aku harus mengerjakan semua pekerjaan ini sebelum ibu akan marah. Hai. Namaku Pangeran. Saya Putri. Kamu cantik sekali. Boleh aku bertanya, kau siapa?
kekasihmu. Siapa pemuda itu? Kenapa dia bisa tertarik sama putri yang berpakaian pembantu? Ya udah, saya pergi dulu ya. Masih ada urusan. Tapi saya akan kembali lagi. Lenyap dalam tenung, lenyap dalam mantraku. Datanglah, datanglah, datanglah. Hei, bayangan bertopeng, muncullah. Ada apa Tuan Ratu memanggil saya? Aku mau bertanya, siapa pemuda yang bersama putri tadi? Dia pangeran, putra keturunan raja dan orang terkaya di daerah ini. Orang terkaya? Keturunan raja? Kenapa dia bisa tertarik sama putri? Karena pangeran itu tahu putri kelak akan menjadi orang tercantik di daerah ini. Kamu selalu bilang kalau aku orang tercantik di daerah ini. Kamu bohong ya? Iya, selama ini sampai sekarang Tuan Ratu memang yang tercantik. Tapi nanti Tuan Putri menjadi wanita yang tak tertandingi. Wajahnya dan rambutnya akan menjadi seindah rembulan, kulitnya yang putih dan halus seperti salju. Hatinya mulia dan lembut seperti sutra. Tidak.
Tidak ada orang yang boleh melebihi kecantikanku. Aku tidak rela. Aku tidak rela. Hah. Sam! Sam! Iya, Bu Ratu. Ada apa? Kamu bawa Putri ke hutan yang paling lebat dan paling jauh. Kamu bunuh dia. Memangnya ada apa, Bu? Apa salah Non Putri, Bu? Kamu jangan bertanya ya. Cepat laksanakan. Kalau tidak, nasib kamu akan sama seperti kedua orang tua Putri. Sekarang laksanakan. Cepat. Baik, Bu. Sam! Ada apa lagi, Bu? Ini sebagai bukti. Kamu masukkan jantung Putri ke dalam rantang ini. Cepat. Baik, Bu. Bayangan bertopeng ternyata salah. Aku akan tetap menjadi orang tercantik di daerah ini. Putri sebentar lagi akan mati. Putri akan mati. Mama, kita harus balik ke hutan sejauh ini, Mama. Memang Ibu Ratu menyuruh kita apa? Sudahlah, ayo. Aduh, sebentar, Paman. Sebentar. Paman, aku lelah sekali. Boleh tidak kalau kita istirahat sebentar saja? Aduh. Hei, bunga-bunga cantik. Wah, pasti kupu-kupu dan kumbang hutan senang hinggap di bunga kalian. Saya gak bisa. Saya gak sanggup. Kenapa, Paman? Paman, mengapa menangis? Maafkan saya, Non Putri. Saya tidak sanggup. Tidak sanggup? Tidak sanggup apa, Paman? Memangnya Ibu Ratu menyuruh apa? Saya disuruh membunuh kamu, Non Putri. Maafkan saya, Non. Saya diancam. Dan saya takut sama Ibu Ratu. Saya tidak akan sanggup. Dan saya itu tidak akan mungkin bisa membunuh kamu, Tuan Putri. Kedua almarhum orang tuamu itu orangnya sangat baik. Dan kamu juga sangat baik. Saya sayang sama Non Putri. Saya sangat sayang. Yaudah, Paman. Maafkan saya, Non Putri. Paman, sudahlah, jangan menangis. Udah. Non Putri sekarang lari. Tidak. Ayo. Pergi. Tidak. Pergilah kemana saja. Ayo pergi. Ayo, Non, pergi sejauh mungkin. Pergi. Pergi. Ayo lari, Non. Pergi. Lari, Non. Ayo, Non. Ayo cepat lari, Tuan Putri. Cepat lari.
di sini? Aku nggak boleh lagi kembali ke rumah. Karena kalau aku pulang, aku akan dibunuh sama Ibu Ratu. Tapi aku mau tinggal di mana? Aku nggak mungkin tinggal di lubang tanah seperti tikus. Atau di atas pohon seperti burung. Itu nggak mungkin, kan? Kalian bisa bawa aku ke tempat di mana aku bisa tinggal. Benarkah? Kalian bisa antar aku ke sana. Terima kasih. Aku kotor sekali. Au! Aduh. Wah, indah sekali, Capung. Kupu-kupu. Wow. Akhirnya kita sampai. Hei, rumah pondok. Ini cukup nyaman untuk tempat tinggal, kupu-kupu. Capung. Tapi kenapa gelap sekali ya? Siapa di dalam? Boleh saya masuk? Sepertinya nggak ada orang. Jorok sekali. Mejanya berantakan. Bau lagi. Hei, kursi dengan nama. Si Gagap, si Marah, si Bersin, si Ngantuk, dan si Malu. Nama yang lucu. Nampaknya penghuni rumah ini anak-anak kecil. Tapi ibu mereka kurang mengurus rumah ini. Jorok sekali. Atau mereka tidak punya ibu. Aku akan memberikan kejutan pada mereka. Iya, iya. Ayo kita kerja. Ayo kita kerja. Ayo lumayan. Ayo kita kerja. Ayo kita kerja. Ayo kita kerja. Kita hari ini lumayan. Ini terima teman. Ini permata ini.
sudah banyak. Banyak ya. Barang temuan tidak banyak sekali hari ini ya. Sudah sana. Bos, lihat, bagus. Ayo semuanya ke sini. Ayo, kumpulin. Bos ini. Ada lagi tidak? Banyak, Bos. Iya. Banyak. Temuan kita hari ini banyak. Penghasilan kita hari ini banyak ya. Iya. Nah, teman-teman, emas dan permata ini akan kita simpan dan akan menjadi harta karun kita. Iya. Ini lagi. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Rupanya ruang tidur. Tapi berantakan sekali. Aduh, aku lelah sekali. Kelihatannya rumah kita rapi. Kelamaan loh. Baju kita. Ayo sini. Ayo buruan sini. Berarti ada orang yang masuk rumah kita ini. Paling-paling juga ada hantunya. Jangan diinjek, bodoh. Takut. Ayo kita periksa. Ayo kita periksa. Ayo. Ayo. Kita harus memeriksanya ke dalam. Tapi ada hantu. Ini hantu. Ayo sekarang. Ayo kita periksa. Kamu sih udah jelek nakutin lagi. Ada apa sih? Tunggu dong. Bau kentut. Siapa yang kentut? Kalian semua periksa semua ruangan.
Iya. Ayo. Aduh. Kamu kasar banget sih. Apa? Bagaimana? Gak ada orang. Teman. Apa? Gak ada orang. Tapi kok rumah kita bersih ya? Iya. Dinding dan langit-langitnya tuh sama bersihnya. Tuh sama bersihnya. Jangan ribut. Rumah kita jadi cantik. Ini ada makanan. Aduh, enak nih. Ayam. Jangan. Jangan-jangan makanan itu beracun. Dasar bodoh. Hei kawan, lebih baik kita periksa kamar kita. Ayo. Ayo. Mau dong? Ayo, kita periksa yuk. Iya, tapi yang periksa kamu saja. Kamu kan berani. Tidak. Yang memeriksa si Gagap. Aku? Iya, kamu. Kamu kalau ketakutan, suara kamu tidak keluar. Iya kan? Takut. Iya, kamu. Kau melihat apa? Apanya? Besar sekali. Sebesar apa? Sebesar apa sih? Emangnya sebesar naga ya? Iya. Lihat tidur di tempat kita. Hah? Iya. Tapi dia siapa? Raksasa. Besar sekali. Raksasa. Raksasa. Iya. Begini. Ini kan rumah kita kan? Iya. Bagaimana kita usir dia? Kalau dia nggak mau pergi, kita bunuh. Iya. Ya, bunuh. Iya. Ayo. Ayo kau duluan. Ayo. Takut. Memang apaan sih? Takut. Sabar. Raksasa gadis. Iya, gadis raksasa. Raksasa yang cantik seperti malaikat. Iya. Malaikat apaan? Dia itu perempuan. Dia bangun. Aku ketiduran. Apa mereka belum pulang ya? Ternyata kalian bukan anak
anak. Kalian hanya laki-laki yang bertubuh kecil. Iya. Iya. Oh, kamu pasti si Gagap, iya kan? Iya. Dan kamu pasti si Bersin, iya kan? Benar, si Bersin. Oh, dan kamu pasti si Ngantuk karena muka kamu selalu ngantuk. Benar kan? Kalau saya, nama saya. Kamu pasti si Pemalu karena kamu malu-malu. Hei, kenapa kamu marah? Kamu pasti si Pemarah, betul kan? Iya, Marah. Dia itu tahu nama-nama kita dari mana? Aku tahu nama kalian dari semua perabotan di rumah ini. Terus Nona sendiri siapa? Perkenalkan, nama saya Putri. Oh, Putri. Iya. Selamat datang di tempat kami. Tunggu. Hei, kita itu belum tahu apa maksudnya. Jangan-jangan dia itu nenek sihir lagi. Bukan, saya bukan nenek sihir. Saya dibuang ke hutan ini karena saya mau dibunuh. Mau dibunuh? Ibu tiri saya, Ibu Ratu. Kasihan sekali, Putri di sini saja. Hei, kenapa kalian ini percaya sama dia? Siapa tahu dia berbohong. Tidak, saya tidak pernah berbohong. Saya tidak mungkin pulang ke rumah. Kalau saya pulang, saya akan dibunuh oleh Ibu Ratu. Kalau diizinkan, saya ingin tinggal di sini. Dan saya bisa membantu kalian apa saja. Saya bisa memasak, mencuci, atau... Iya, saya bisa membuat makanan yang enak-enak. Asik. Aduh, sarapannya. Sudah lapar. Ya, sabar. Sebentar ya, saya sedang menghangatkan sayur. Sementara itu, kalian cuci tangan aja dulu, ya? Cuci tangan? Aduh, sudah lapar nih. Iya, kalau mau makan, tangan kalian harus bersih, supaya sehat. Sekarang perhatikan tangan kalian. Tuh kan, kotor, tuh kotor. Kotor. Ya udah, sekarang kalian cuci tangan dan muka kalian yang bersih ya. Iya. Selain cantik, Putri baik ya. Ayo. Cuci tangan. Kok pakai aturan cuci tangan segala? Aturan dari mana itu? Dikit sekali ya. Kalian itu memang bodoh. Biasa juga tidak pakai cuci tangan. Besok juga bakal kotor lagi. Marah. Ada apa? Lihat nih, tangan kita dan muka kita jadi segar dan bersih. Jadi anak sehat. Benar. Kamu kotor. Ya, kamu kotor. Ya, Kita cipurin aja. Ayo cepat.
apa yang terjadi. Sepertinya nyata sekali mimpiku itu. Seakan-akan memberi aku pertanda. Tapi pertanda apa ya? Iya, aku harus mencari tahu. Nyari siapa, Den? Maaf, Pak. Putrinya ada? Aduh, maaf, Den. Non putrinya nggak ada di rumah, Den. Tapi Putri baik-baik aja kan, Pak? Den. Maaf, Den. Sebaiknya Aden jangan tanya-tanya tentang non putri di sini, Den. Karena tembok di sini tuh semua bisa mendengar, Den. Dan kalau ketahuan Ibu Ratu, bisa bahaya, Den. Sebentar, Pak. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Putri, Pak? Nganu, Den. Saya tuh cuma punya satu informasi, Den, tentang non putri. Apa itu, Pak? Tolong beritahu saya, Pak. Den, sebenarnya non putri itu sudah tidak di rumah ini lagi, Den. Cobalah Den cari non putri ke hutan sana, Den. Mari, di hutan? Den. Gumulung asap wangi kemenyan. Kupanggil datang kembang bagas taman. Lenyap dalam tenung, lenyap dalam mantraku. Datanglah, datanglah, datanglah. Hei, bayangan bertopeng. Sekarang aku wanita paling cantik, kan? Iya kan? Bukan, Tuan Ratu. Hah? Bukan? Hei, Putri kan sudah mati. Belum, Tuan Ratu. Dia masih hidup. Dia tinggal dalam sebuah pondok dalam hutan bersama 5 orang manusia kerdil. Itu tidak mungkin. Lihat, ini bukti jantung Putri. Itu bukan jantung Putri. Itu jantung babi hutan. Tuan Ratu dibohongi. Kurang ajar. Aduh, tumben-tumbenan saya tuh dibuatkan kopi sama Bu Ratu. Di daerah sini tuh tidak ada yang memelihara burung gagak kok. Astagfirullahaladzim. Ini kan pertanda kalau ada orang yang mau meninggal. Urusan dengan Sam sudah beres. Sebentar lagi dia akan mati kelojotan. Aku harus melakukan sesuatu yang lebih halus. Aku merubah diriku seperti nenek-nenek agar Putri tidak curiga. Iya. Mana dia? Aduh, kok dada saya ini terasa panas ya? Min, Min. Aku minta tolong, Min. Astagfirullahaladzim. Aduh, Gusti Allah. Min.
Teman-teman, capek nih. Aku capek. Ayo, kita istirahat dulu. Ayo. Kita cerita saja. Iya. Cerita tentang apa? Cerita tentang Baiklah, ceritanya begini. Aku pernah berkenalan dengan seorang pangeran yang tampan, lalu dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Aku pun begitu. Dia berjanji akan datang lagi untuk menjemputku. Wahai kupu-kupu yang terbang, sampaikanlah pesanku padanya. Pengembara, wahai bunga-bunga yang mekar, katakanlah aku sedang menunggu padanya. Pengembara,
Tapi, Ibu Ratu, ibu tiriku yang membuangku ke hutan sejauh ini. Pangeran pasti kebingungan mencariku. Tapi, aku tetap yakin suatu saat nanti pangeran akan datang menjemputku ke istananya. Lalu kami akan hidup bahagia selamanya. Tanganku seperti nenek-nenek. Suaraku seperti nenek-nenek tua. Jelek sekali aku. Kenapa aku seperti ini? Tapi tidak apa-apa. Ayah, dengan aku seperti ini, aku bisa menipu putri. Iya, aku bisa menipu putri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku tinggal meminum ramuan sebagai penangkalnya. Ini dia ramuan apel ajaib. Apel kematian. Hampir saja. Apel ini akan berubah menjadi merah menggiurkan yang membuat orang ngiler dan ingin menggigitnya. Berubah. Lihat, sudah berubah. Apelku sudah berubah. Cantik sekali. Cantik sekali. Merah yang menggiurkan. Ini apel untuk dimakan sang putri. Hanya dengan satu gigitan, maka putri akan tertidur untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi wanita tercantik di seluruh negeri ini. Berani-beraninya kau membohongiku. Lihat saja, sebentar lagi tubuhmu akan membusuk. Hanya tinggal tulang belulang saja.
Sudah seharian aku menyusuri hutan ini. Tapi belum juga aku menemukan jejak putri. Seberapa dalam lagi aku harus memasuki hutan ini? Semakin lebat pohon-pohonnya. Di mana kamu, Putri? Aku yakin kamu pasti ada di hutan ini. Tapi kenapa kamu bisa ada di sini? Lebih baik aku istirahat. Biar besok pagi aku bisa mencari Putri lagi. Mana aku? Aku di mana ini? Itu naga raksasa yang menculik Putri dalam mimpiku. Mau apa dia? Aku adalah monster yang dikirim untuk mencegahmu mencari Putri. Oh, jadi kamu ingin membunuhku? Kurang ajar. Kamu benar-benar ingin membunuhku. Bukankah itu capung yang aku tunggangi dalam mimpiku? Apakah dia ingin memangsaku juga? Minggirlah, Pangeran. Biar aku yang menghadapi makhluk itu. Cuma mimpi. Huh?
seperti nenek-nenek. Tapi nanti aku akan kembali cantik kalau aku sudah meminum ramuan itu. Suatu hari nanti pangeran akan datang, kami akan bertemu dan saling jatuh cinta, dan dia akan membawaku pergi ke istananya, dan kami akan hidup bahagia selamanya. Sudah selesai. Cuci piring. Akhirnya. Kamu sendirian, anak cantik. Suatu hari ketika musim berganti, kami akan bertemu dalam cinta yang baru, dan lonceng perkawinan akan dibunyikan. Apa tidak ada anak laki-laki di sini? Nenek? Iya, Nek. Mereka sedang pergi. Nenek cari siapa? Aku nenek yang bijak dan baik hati. Kamu sedang memasak ya? Iya, Nek. Saya sedang memasak makanan dan juga sayur-sayuran. Seharusnya kamu juga membuatkan kue dengan campuran buah apel yang sangat harum ini. Apel yang bagus sekali, Nek. Ini apel yang sangat istimewa. Tabung dan kubu-kubu nakal. Nyaris saja apelku hilang. Nenek tidak apa-apa kan? Tolong maafkan mereka ya, Nek. Mereka teman-teman saya. Tidak. Mari saya bantu. Nenek tidak apa-apa. Nenek hanya takut apel ini hilang. Karena nenek ingin sekali membantumu. Mari duduk, Nek. Iya, terima kasih. Aku meminta tolong. Aku mau istirahat. Boleh aku meminta segelas air putih? Baik, Nek, sebentar. Ini, Nek. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu gadis yang sangat baik. Karena kamu gadis yang sangat baik, maka aku ingin sekali menolongmu. Ini apel ajaib. Apel permohonan. Apel permohonan? Iya, apel permohonan. Hanya mengucapkan satu keinginan saja. Lalu kau gigit apel ini, maka semua permohonanmu akan terwujud. Yang benar, Nek? Ya, coba saja. Ayo kita pulang.
Hei, barangkali Putri dalam bahaya. Kalian mau apa? Putri dalam bahaya. Ayo, cepat. Putri dalam bahaya. Ayo, kita pulang yuk. Pulang. Kok mereka mencegat kita? Pulang. Iya, pulang. Kita dijemput kupu-kupu dan capung. Iya. Kita pulang. Ayo cepat. Kita naik kupu-kupu. Iya. Ayo. Sebentar. Cepat. Ayo. Kita akan terbang. Sudah siap belum? Itu lihat jalan yang biasa kita lewati. Lihat. Asik juga ya, lihat pemandangan dari atas. Lihat. Wah. Anginnya gede. Tenang. Bagus. Ya bagus. Cepetan. Cepat kupu-kupu. Putri dalam bahaya. Ayo. Teman, ngapain sih buru-buru? Iya, Putri dalam bahaya. Oh, Ayo. ya. Hei, Bung. Ayo. Hei, itu tuh tukang bakso langganan saya. Bukan tahu. Mungkin, barangkali ada keinginan yang ingin kau capai. Iya, memang ada. Bagus. Ayo, jangan takut. Ambillah apel ini. Ya. Kau gigit apel itu, ucapkan permohonanmu, maka akan terwujud semua keinginanmu. Ayo cepat. Ayo cepat masuk dalam. Cepat. Ayo lebih cepat. Jatuh. Ayo cepat. Dia takut. Pelan-pelan dong. Iya, ini udah pelan-pelan. Lihat nih. Aku ingin pangeranku datang menjemputku. Aku ingin dia menjemputku ke istananya. Lalu kami akan bahagia selamanya. Itu bagus. Permohonan yang sangat bagus. Ayo, jangan takut. Ayo, sekarang makanlah apel itu. Rasanya kok aneh ya, Nek? Aku kok merasa aneh. Hanya dengan satu gigitan saja, maka semua keinginanmu akan terwujud. Juga kau akan tidur selamanya, dan aku akan menjadi wanita paling tercantik di seluruh dunia. Ayo cepat lagi. Jangan kenceng-kenceng dong. Awas, ada pohon. Aduh. Awas hati-hati, jangan sampai nabrak.
kecantikanku. Putri sudah mati. Sudah mati. Dia akan tertidur untuk selamanya. Ayo kita kejar. Ayo. Lima orang lagi. Mau lari kemana kamu? Hei, lihat itu di depan. Ada Hei, apa mau lari sih? kemana kamu? Mau lari kemana? Hei, Hei, lebih cepat lagi. Ayo kejar nenek sihir itu. Ayo. Kami akan bertemu dalam cinta yang baru. Dan lonceng perkawinan pun akan dibunyikan. Pangeran mencari putri bukan? Emangnya kamu tahu di mana putri berada? Ikutlah dengan saya, Pangeran. Iya. Putri? Hei. Siapa itu? Yang datang itu siapa? Pangeran. Ini putri yang kucari. Cinta pertamaku. Siapa? Aku sudah berkeliling negeri, menjelajahi hutan, hanya untuk mencari kamu, Putri. Putri hidup. Kami